Mau tidak mau akibat minyak goreng, lalu juga tempe tahu yang pasokannya seret lalu dibanderol dengan harga tinggi, ongkos atau biaya hidup masyarakat jadi naik. Cost of living naik. Nah, jangan sampai tunjangan hari raya yang sebentar lagi datang malah sekadar lewat. Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Wakil Direktur Indef, Eko Listianto. Sebenarnya respon apa sih yang harus diambil pemerintah? Selamat pagi, Mas Eko. Kita akan bahas ini yang bikin. Ya, selamat pagi Mbak Paskalis. Nah, Ya. iya, ini mama kayaknya agak sakit kepala nih karena semuanya naik rata-rata untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Seberat apa sih Mas Eko sebenarnya harga minyak goreng lalu juga tahu tempe ini memengaruhi cost of living masyarakat? Ya, menurut saya sih cukup besar ya, karena Mhm. memang ini adalah kebutuhan pokok begitu yang memang di dalam komponen biaya hidup masyarakat itu termasuk apa istilahnya ya, yang cukup mendominasi begitu ya. Selain beras, ya juga adalah kebutuhan pokok ini ya, seperti minyak goreng ataupun juga kedelai ya, tempe begitu, tahu tempe, terus kemudian juga beberapa komponen lain ya, daging juga termasuk di situ begitu. Nah, kalau kemudian ini sudah ada beberapa harga pangan ini yang naik, ya memang nanti pada akhirnya akan mempengaruhi biaya hidup masyarakat ya, Hmm. khususnya nanti juga kemampuan daya beli mereka begitu. Oke, ini kita akan bahas soal inflasi tentunya. Kalau bicara soal biaya hidup hubungannya dengan inflasi. Kalau di bulan Desember sebenarnya andil minyak goreng ini sudah cukup rendah dibandingkan dengan bulan Desember ya, di angka 0,01% ke inflasi. Nah, dengan kondisi harga minyak goreng yang saat ini juga masih direbutkan oleh masyarakat, masyarakat harus masih antre. Seberapa besar sih Mas untuk minyak goreng dan juga tempe tahu andilnya nanti ke inflasi, proyeksinya kira-kira akan berapa besar? Oke, untuk katakanlah Februari atau katakanlah untuk beberapa bulan ke depan ya, sampai kemudian Lebaran, saya rasa andilnya akan kembali meningkat begitu. Hmm. Kenapa? Karena memang yang dihitung di inflasi itu adalah katakanlah kebutuhan pokok ya, termasuk minyak goreng dan kedelai ini yang memang sebagian besar dikonsumsi masyarakat. Nah, ini kebetulan kan eh, dua komoditas ini adalah yang memang sangat diperlukan begitu oleh masyarakat secara umum begitu, sehingga nanti akan langsung terefleksikan ya dari angka-angka inflasinya. Nah, Hmm. dugaan saya juga mungkin akan naik ya, bisa saja kenaikannya justru mungkin akan lebih tinggi dari posisi Desember tadi begitu. Karena apa? Karena ya Desember itu kan isunya belum sampai seperti ini gitu ya, belum Mhm. sebesar ini, terus kemudian juga belum ada antrian-antrian untuk membeli minyak goreng, bahkan juga belum ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah begitu. Nah, seiring dengan peningkatan permintaan ini ya nanti akan tergambar ya dari inflasi yang kemungkinan memang akan lebih tinggi. Padahal biasanya bulan-bulan Februari, Maret itu sesungguhnya inflasinya biasanya rendah. Cuma kan ini Hmm. beda ya ceritanya karena Mhm. kita berada di dalam momentum pemulihan begitu. Oke, berarti kalau tadi proyeksi Mas Eko bisa sampai Lebaran, inflasi tahunannya juga akan berpengaruh cukup besar ya? Saya rasa iya ya, Hmm. ada kemungkinan bahkan bisa 2 kali lipat dari inflasi tahunan tahun lalu begitu. Hmm. Tingkat inflasi yang apa akan kita ini ya, kita rasakan ya di tahun 2022 ini, karena memang tadi kita baru bicara komponen pangan begitu. Hmm. Sesungguhnya juga ada komponen energi yang sudah mulai menanjak ya, harga minyak mendekati angka 100 US per barrel, dan itu pasti juga akan nanti mendorong biaya distribusi ataupun juga energi ya. Aha. Beberapa juga mungkin yang sifatnya sudah mekanisme pasar juga sudah mengalami kenaikan kan harga ini ya, BBM begitu. Aha. Berarti apakah pemerintah harus saat ini segera mengambil kebijakan atau formulasi kebijakan seperti apa sih yang saat ini diperlukan setidaknya untuk meredam gejolak, meredam harga yang kayaknya naiknya perlahan tapi pasti gitu? Iya, ini mungkin ada beberapa strategi ya. Yang pertama, kita harus memilah dulu mana yang ketergantungan impornya tinggi dan mana yang sebetulnya bisa disediakan di dalam negeri ya. Untuk kasus minyak goreng ini sebetulnya kan kita produsen utama ya minyak sawit dunia begitu. Mhm. Sehingga saya rasa ini tinggal bagaimana mempercepat distribusi dari apa hal-hal katakanlah kalau pemerintah bilang itu sudah ada di dalam ininya ya, di apa di hulunya, tapi bagaimana menghilirkan secara cepat Mhm. begitu. Nah, challenge berikutnya adalah yang impor ini agak lebih lebih ini ya, lebih apa challenging. Kenapa? Karena
pada posisi hari ini itu supply globalnya juga tidak sebesar sebelum pandemi begitu, sehingga harga akan naik. Di tengah juga negara-negara lain juga mengalami pemulihan, tentu mereka juga meningkatkan permintaan juga begitu. Oke. Nah ini kan berarti ada persaingan juga gitu ya, kompetisi untuk mendapatkan barang tersebut. Nah ini juga akan memicu harga naik. Sudah begitu, ada juga gitu beberapa fenomena keuangan ya seperti rencana kenaikan Fed rate yang itu mungkin juga akan sedikit banyak juga bisa membuat nilai tukar rupiah mungkin sedikit akan terkoreksi begitu ya walaupun tetap akan stabil begitu. Nah ini juga akan mempengaruhi kan biaya nanti untuk mengimpornya juga begitu. Nah Oke. ini yang harus dipersiapkan. Nah mekanisme harga eceran tertinggi yang seperti yang diterapkan pemerintah itu mungkin tidak akan jalan di semua lini ya karena misalkan kalau kita bicara minyak goreng ada mungkin BPDPKS yang menyiapkan dananya tadi kan begitu untuk mengkompensasi harga eceran tadi. Nah tapi kalau berbicara tahu tempe, nah nanti bagaimana mekanismenya karena ini nggak ada BPDB yang lain begitu kan BPDB kedelai belum ada ya yang baru ada kelapa sawit begitu sehingga harus juga disiapkan antisipasi begitu kalau kemudian istilahnya upaya untuk menjaga stabilitas harga ini tidak cukup begitu hanya dengan menetapkan harga eceran ya yang ada amunisinya saja sudah disiapkan 7 triliun itu aja harganya minyak goreng itu sampai sekarang ya belum sesuai dengan HET Betul. ya masih di 17.000 sampai 18.000 begitu. Nah, itu sebenarnya formulasi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, tugas dari kebijakan fiskal. Di satu sisi ada Bank Indonesia juga nih, Mas Eko, yang punya tugas pengendalian inflasi. Adakah yang bisa dilakukan dari kebijakan moneter Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan harga-harga ini? Ya, dari sisi Bank Indonesia yang paling utama tetap adalah mengendalikan dari sisi core inflation-nya begitu. Artinya di sini memang dia nggak bisa langsung ya menyentuh kepada aspek inflasi-inflasi yang muncul di luar core inflation begitu seperti yang terjadi saat ini. Tetapi kalau dia berhasil misalkan tadi menjaga nilai tukar rupiah ya pada posisi tetap stabil. Nah itu akan membantu pada upaya misalkan kalau yang berbasisnya masih kebutuhan impor ya seperti kedelai ataupun daging ya yang mungkin sebentar lagi juga akan puasa dan lebaran itu biasanya harganya juga naik begitu. Nah ini kalau harga rupiahnya tetap stabil terhadap mata uang asing kan sebetulnya punya kontribusi begitu untuk menekan imported inflation-nya begitu. Nah yang juga mekanisme yang lain adalah sisi fiskal. Tadi kita bicara kalau barang kebutuhan pokok itu naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Nah, yang harus diselamatkan pertama kan tentu masyarakat bawah ini, Mbak Paskalis ya, sehingga percepatan terhadap misalkan bantuan ini ya langsung itu ya bantuan sosial yang juga di era pemulihan ekonomi ya ini kita masih dalam program PEN ini juga dialokasikan besar, ini harus segera terdistribusi secara cepat begitu supaya nanti masyarakat bawah terutama menghadapi puasa dan lebaran itu memang sedikit terkurangi lah gitu ya beban ekonominya terutama dari kenaikan harga kebutuhan pokok ini. Gitu. Oke, ini bakal mempengaruhi pemulihan ekonomi nggak sih, Mas Eko, di bulan Februari sudah banyak gonjang-ganjing kenaikan. Nah, kira-kira pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini akan berapa besar? Ya, tentu akan mempengaruhi ya. Di kuartal 1 ini challenge-nya banyak ya. Pertama Omikronnya juga sudah mengganggu begitu ya. Ya, tapi memang ini era pandemi begitu. Yang kedua adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini. Secara keseluruhan sebetulnya konfigurasi ekonomi kita itu daya beli ya, sisi konsumsi itu belum pulih. Jadi belum seperti katakanlah misalkan ekspor atau Impor. investasi begitu ya. Ini belum pulih, di tengah belum pulih kemudian tertimpa dengan kenaikan harga. Nah ini tentu akan mengganggu padahal 50% lebih ya 56% pertumbuhan ekonomi kita itu tergantung dari pulihnya konsumsi begitu. Nah kalau ini kemudian tadi nggak diatasi ya salah satunya dengan bantuan sosial ataupun juga tadi stabilisasi dari sisi menjaga kursnya itu akan ya kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita untuk triwulan pertama ini masih akan berada di bawah 5% begitu. Padahal kita punya target
tahun ini 5,2% begitu. Oke, jadi tantangannya cukup berat ini di awal tahun 2022 ini. Semoga Benar. kebijakan formulasi juga yang baik bisa membuat pemulihan ekonominya tidak stagnan, tapi tetap bisa maju meskipun banyak gonjang-ganjing yang terjadi saat ini. Terima kasih banyak Mas Eko sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Sehat selalu Mas Eko.